Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Hafifah Nasution. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan program studi akuntansi syariah. Nah, di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 8 dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi ingin memaparkan materi kami yang berjudul Bukti dan Pengujian Substantif. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah Saudari Hasna Hairani sebagai pemateri kedua dan Wasilaturahmi sebagai pemateri ketiga. Dan saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan tentang bukti. Teman-teman semua, mari simak dan tonton sampai habis video kami ini. Dan setelah itu, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan memberikan like, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti. Bukti adalah segala sesuatu yang dapat membuat seseorang percaya bahwa sebuah fakta, proposisi, atau asersi benar atau salah. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk sampai pada kesimpulannya yang didasarkan pada opini audit, termasuk catatan akuntansi dan informasi lainnya yang mendasari laporan keuangan. Selanjutnya adalah catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan dasar utama dari bukti audit, umumnya yang mencakup catatan dan penyesuaian pencatatan pendukung. Awal penyesuaiannya meliputi transaksi penjualan, pertukaran data elektronik awal atau EDI, transfer dana elektronik, kontrak, faktur, pemberitahuan, pesanan atas pembelian, pesanan atas penjualan, buku besar umum. Selanjutnya, penyesuaian atas laporan keuangan. Sebagai contoh adalah pendukung catatan adalah file, komputer, database, lembar kerja, spreadsheet, komputer, dan log manual, perhitungan, rekonsiliasi, dan juga pengungkapan. Banyak juga catatan akuntansi yang dimulai, dicatat, diproses, dan dilaporkan dalam bentuk elektronik seperti database untuk perusahaan besar. Catatan akuntansi merupakan bagian dari perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP yang merupakan sistem informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur substantif, yang dimana pekerjaan utama seorang auditor adalah menemukan bukti audit dengan menggunakan prosedur pengujian. Tes prosedur substantif dilakukan untuk memperoleh bukti audit guna mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan yang terdiri dari dua jenis sebagaimana ditampilkan dalam gambar 12.1 berikut, di mana prosedur substantif ada uji secara rinci atas transaksi dan saldo. Yang kedua ada prosedur analitis. Kedua itu ada bukti dasar untuk membuktikan asersi audit berbeda dari bukti dalam arti hukum. Ada bukti hukum, yang dimana pembuktian standar hukum adalah suatu konsep yang menggambarkan paling banyak kualitas bukti hukum. Ada 4 macam standar pembuktiannya. Itu ada alasan yang diragukan, yang kedua itu ada bukti dokumen, yang ketiga ada bukti yang jelas dan meyakinkan, yang keempat ada kemungkinan penyebab. Ada bukti dokumenter, yang dimana bukti dokumenter itu dikumpulkan dari penulis bersumber dari cetakan atau elektronik. Bukti dokumenter terdiri dari file komputer dan catatan, email,
catatan akuntansi, kertas atau faktur, tulisan gambar, catatan dokumen atau kontrak laporan, catatan komersial atau misalnya dari bank, broker, pengecer, kartu kredit, dan catatan pemerintah atau lisensi real estate hukum. Ada asersi laporan keuangan, itu ada manajemen bertanggung jawab atas penyajian wajar laporan keuangan sehingga mencerminkan sifat dan operasi perusahaan berdasarkan kerangka laporan keuangan yang berlaku PSAK. Pada bab ini memberikan panduan atas dasar bukti atau bukti dan dokumentasi, yaitu ada 4 pembagian, yaitu ada standar asersi, bukti elektronik, kecakupan bukti audit yang tepat, yang keempat ada handal, yang kelima ada persuasif, yang keenam ada eksternal atau internal, yang ketujuh ada dokumentasi asli, yang kedelapan ada biaya atau manfaat, yang kesembilan ada prosedur audit substantif, yang ke-10 ada sifat prosedur substantif, yang ke-11 ada uji piutang dagang yang sama dengan uji pendapatan, yang ke-12 ada arah pengujian, yang ke-13 waktu dan tingkat, yang ke-14 ada tingkat prosedur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasilaturahmi sebagai penyaji terakhir. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur audit untuk memperoleh bukti audit. Nah, yang dimana auditor melakukan prosedur penilaian resiko untuk memberikan dasar bagi penilaian resiko. Prosedur penilaian resiko sendiri tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi dasar opini audit. Namun, prosedur penilaian risiko harus dilengkapi dengan prosedur audit lebih lanjut dalam bentuk tes kontrol dan prosedur substantif. Jika auditor menguji kontrol, ada keterbatasan untuk pengendalian internal, termasuk risiko manajemen yang berlebihan yang mungkin kesalahan manusia sendiri dan dampak perubahan sistem. Oleh karena itu, prosedur substantif untuk kelompok bahan transaksi, saldo rekening, dan pengungkapan yang dibutuhkan selalu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan bukti. Nah, jadi seorang auditor memperoleh bukti audit melalui satu atau lebih teknik pengumpulan bukti. Itu ada 7 bukti, yaitu yang pertama penyelidikan, yang kedua pengamatan, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat perhitungan, yang kelima konfirmasi, dan yang keenam re-performance, yang terakhir prosedur analisis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Yaitu teknik yang paling sering digunakan untuk pengumpulan bukti adalah penyelidikan. Penyelidikan terdiri dari atas mencari informasi tentang pengetahuan seseorang di dalam atau luar entitas. Penyelidikan terhadap klien adalah diperolehnya informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan tertentu selama audit. Pertanyaan dapat seputar pertanyaan formal tertulis dan diajukan kepada pihak ketiga. Untuk pertanyaan lisan informal itu ditujukan kepada orang-orang di dalam entitas. Pembenaran dalam audit itu khusus jumlah terbesar dari bukti audit, yaitu diperolehnya suatu penyelidikan dari klien tetapi tidak dapat dianggap sebagai konklusif karena tidak dari sumber independen dan mungkin bisa mendukung klien. Selanjutnya ada observasi. Pengamatan terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, misalnya pengamatan oleh auditor terhadap perhitungan persediaan oleh entitas personil atau pengamatan prosedur pengendalian internal yang tidak meninggalkan jejak audit.
Pengamatan memberikan bukti audit mengenai kinerja, proses, atau prosedur, namun terbatas pada titik waktu tertentu di mana pengamatan berlangsung dan oleh fakta bahwa tindakan yang diamati dapat mempengaruhi bagaimana proses atau prosedur dilakukan. Selanjutnya ada prosedur pengamatan persediaan fisik. Nah, yang dimana sebuah contoh yang baik dari prosedur pengamatan audit adalah jumlah persediaan fisik. ISA 501 membahas bukti teknik mengumpulkan pemeriksaan fisik untuk perhitungan persediaan dengan menyatakan ketika persediaan adalah material terhadap laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi dengan menghadirkan fisik perhitungan persediaan. Kehadiran auditor akan memungkinkan dia untuk memeriksa persediaan untuk mengamati sesuai dengan prosedur operasi manajemen, yaitu untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan, dan untuk memberikan bukti untuk keandalan prosedur manajemen. Nah, selanjutnya ada prosedur persediaan alternatif, yang dimana jika tidak dapat menghadiri perhitungan fisik persediaan pada tanggal yang sudah direncanakan karena keadaan tak terduga, auditor harus mengambil atau mengamati beberapa perhitungan fisik pada alternatif dari tanggal yang sudah ditentukan, dan bila perlu melakukan intervensi pengujian kontrol transaksi di mana kehadiran tidak praktis karena faktor-faktor seperti sifat dan lokasi persediaan, auditor harus mempertimbangkan apakah prosedur alternatif memberikan cukup audit dari keberadaan dan kondisi untuk menyimpulkan bahwa ia tidak perlu membuat referensi untuk pembatasan ruang lingkup. Nah, misalnya dokumentasi penjualan berikutnya persediaan tertentu yang diperoleh atau dibeli sebelum perhitungan persediaan fisik mungkin memberikan bukti yang cukup. Selanjutnya ada perencanaan kehadiran pada perhitungan persediaan. Dalam merencanakan kehadiran pada perhitungan persediaan fisik atau prosedur alternatif, auditor akan mempertimbangkan yang pertama, persediaan fisik atau prosedur alternatif. Auditor akan mempertimbangkan sifat sistem akuntansi dan pengendalian internal yang digunakan mengenai persediaan. Yang kedua, melekat deteksi kontrol dan risiko dan materialitas terkait dengan persediaan. Yang ketiga, apakah prosedur yang memadai diharapkan akan ditetapkan dan instruksi yang tepat dikeluarkan untuk perhitungan fisik persediaan. Yang keempat, waktu perhitungan. Yang kelima, lokasi di mana persediaan diadakan atau ketika persediaan terletak beberapa lokasi. Auditor harus menentukan di mana lokasi pertemuan sesuai dengan mempertimbangkan materialitas persediaan dan penilaian yang melekat dan pengendalian risiko di lokasi yang berbeda. Yang keenam, apakah bantuan seorang ahli itu dibutuhkan. Nah, jadi auditor ini akan meninjau petunjuk manajemen mengenai ada 3. Yang pertama, penerapan dari prosedur petunjuk manajemen penerapan dari prosedur pengendalian. Yang kedua, identifikasi keakuratan. Yang ketiga, apakah pengaturan yang tepat dibuat mengenai pergerakan persediaan antara daerah dan pengiriman dan penerimaan persediaan sebelum dan sesudah cut off date. Sekian presentasi dari saya, dan saya juga mengakhiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya penjelasan dari saudari Wasilaturahmi, maka berakhir pula lah presentasi kami tentang bukti dan pengujian substantif. Kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasannya tentang bukti dan pengujian substantif, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada teman-teman yang telah menonton video kami ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan jika ada kesalahan dalam video kami ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.